berita di luar sana tentang COVID, terus juga saya dapat info teman saya ada yang meninggal karena COVID, bahkan teman saya juga kemarin ada yang rapid test, terus swab ada yang reaktif, akhirnya isolasi mandiri di rumah, dan ada juga yang di rumah sakit. Jadi teman-teman saya juga yang isolasi mandiri di rumah, mereka tidak dapat tempat lagi di rumah sakit sebenarnya karena dibilangnya penuh gitu. Saya sempat ngalamin kemarin, hal itu, cuman saya berpikiran positifnya gini, mungkin ini sakit yang memang sebelum COVID itu sudah pernah saya alami, karena saya ngalaminya itu seperti kayak kepala pusing bagian belakang sih, kepala pusing lah, terus hidung sempat tersumbat karena pilek gitu, napas juga dari hidung itu panas, tenggorokan saya juga berasa kayak seperti radang, sakit untuk nelen, bahkan saya makan pun rasanya juga aneh gimana ya, nggak bisa menikmati rasanya asinnya tuh, dimana rasanya manis tuh nikmatnya kayak gimana tuh tidak begitu berasa nikmat, intinya sih seperti itu. Tapi ada rasa, cuman tidak senikmat seperti kita normal saat belum sakit gitu. Jadi kayak suara juga timbul bindeng, makanya saya agak-agak sedikit pucat begini di muka. Baru 4 hari yang lalu saya udah mulai agak mendingan, karena saya selalu minum jamu tradisional, karena mungkin kemarin saya sempat lihat teman-teman bahkan di berita-berita tuh ada yang rebutan susu beruang, ada UC 1000, ada juga kelapa hijau dipakein garam. Memang itu benar, tetapi itu bukan untuk obat menyembuhkan, tetapi itu hanya sebatas untuk menjaga imun tubuh. Nah, ada satu hal nih yang mungkin yang terlupakan, yang lebih efektif banget itu rempah-rempah. Nah, satu mudah didapat, karena di pasar-pasar ada. Nah, salah satunya saya minum ramuan rempah-rempah itu. Contoh, saya tiap pagi sekarang minum air hangat kita campur dengan madu murni. Ingat ya, madu murni. Madu murni itu tipikalnya tidak disemutin, intinya madu murni. Itu pakai 2 sampai dengan 3 sendok makan. Terus serai. Serai itu 2 batang serai itu kita geprek, tapi cuci dulu sebelumnya, kita geprek halus, masukin dalam gelas, terus sama pakai cengkeh kita pakai itu 3 sampai 4 butir cengkeh, terus sama jahe. Nah, ingat, jahe di sini yang kita pakai itu ada 2 tipikal jahe yang saya pakai ya. Itu ada jahe emprit sama jahe merah, bukan jahe biasa. Karena jahe biasa itu tipikalnya lebih cenderung untuk ke sayur-sayuran, karena dia rasa panasnya itu kurang. Tapi kalau jahe emprit dan jahe merah memang ini bisa dikonsumsi untuk herbal, untuk diminum sebenarnya seperti itu. Nah, salah satunya seperti itu, sahabat. Jangan lupa tambahin air hangatnya, kurang lebih 200 ml, 200 sampai 230 ml. Itu tiap pagi kita minum. Tiap pagi kita minum itu untuk menambah imun kita semakin lebih kuat. Dan satu lagi, jangan merasa COVID ini berlebihan. Jadi kalau bisa kita happy-happy aja, karena melawan salah satu imun negatif di badan kita ini, bakteri-bakteri itu, dengan kita happy. Jadi jangan terlalu mikirin yang berat-berat, jangan terlalu aduh ini COVID begini, oh berita di TV begini, itu malah menjadi imun kita down sebenarnya. Tapi kalau kita happy, enjoy, kita bikin aktivitas seperti biasa kerja, walaupun kita memang sakit, maksudnya pilek flu gitu, kita tetap beraktivitas. Saya jamin, yakin itu akan hilang dengan cepat. Karena kalau kita flu atau lagi sakit batuk gimana, kita cuma rebahan doang di kamar, itu malah akan lebih menyerang bakterinya. Seperti itu sebenarnya. Karena gini, saya hampir lihat di pinggir jalan, bahkan teman-teman banyak yang kontak-kontakan sama saya, mereka sakitnya batuk dan flu. Berarti kalau saya rangkum, sebenarnya ini lagi pancaroba. Memang penyakitnya pancaroba ini ya batuk dan flu. Nah, sebenarnya penyakit sakit-sakit yang sebelum COVID memang sudah ada, cuman memang kondisi datangnya ini bertepatan dengan COVID. Memang dan bakterinya ini tidak jauh dengan bakterinya si COVID sebenarnya. Jadi tetap kelihatan reaktifnya kalau kita saat di swab atau rapid test gitu. Jadi buat teman-teman selalu jaga kesehatan, jangan lupa 5M-nya, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, intinya seperti itu. Itu lebih bagus. Kita jangan lupa bawa hand sanitizer tiap hari, kemana kita pergi itu kita semprot.
Buat teman-teman, satu lagi juga saya punya cerita, kita sharing. Apalagi di kondisi seperti ini kita harus pintar-pintarnya berinovasi. Nah ini penting nih, inovasi dalam segi hal apapun kita harus inovasi. Apalagi teman saya kemarin, saya dapat berita dia baru merintis usaha, dia pinjam uang dari beberapa tempat lah kasarnya. Tiba-tiba PPKM jebret, akhirnya pusing juga gitu. Jadi buat teman-teman nih, hati-hati, kita harus pintar-pintarnya mengatur keuangan di saat pandemi seperti ini. Jangan terlalu boros, jangan terlalu berlebihan. Gunakanlah uang itu dengan sesuai keperluannya. Intinya seperti itu buat sahabat berbet, karena ini benar-benar kondisi kita tidak bisa tebak sampai kapan pandemi ini akan berakhir gitu. Hanya diri kita yang bisa menjaga kesehatan, hanya diri kita gitu ya. Saya baru ngalamin kemarin, jadi saya sharing seperti ini karena saya ngalamin itu bener-bener saya nggak bisa kemana-mana. Jadi saya bener-bener di rumah stay, olahraga terus tiap pagi, jangan lupa jemur matahari, kita ketemu matahari kita jemur, tapi tetap aktivitas, saya tetap jalan keluar tapi pakai masker. Kenapa? Karena saya orangnya tipikalnya memang tidak bisa diam di tempat. Saya tipikalnya orang yang demen bergerak, mau kemana, bahkan saya sempat berpikiran, wah saya COVID nih, tapi saya lawan hal negatif itu. Saya lawan, saya nggak berpikiran ini COVID, tapi saya berpikiran inilah flu biasa yang pernah saya alami sebelum COVID ini datang gitu. Karena tahun-tahun lalu saya pernah seperti ini, tapi ternyata alhamdulillah benar hilang dan saya tidak mau di swab gitu. Bukan saya melawan aturan pemerintah untuk swab, bukan. Karena buat saya apa ya, kalau memang sudah tidak tercium aroma rasa, itu baru. Tidak tercium wangi-wangian, itu baru. Itu bisa dikategorikan COVID. Tapi kalau kita masih bisa mencium, masih bisa merasakan, walaupun asinnya itu tidak seasin seperti biasa, itu masih standar seperti kayak flu biasa. Kalau saya sih seperti itu. Dan ada lagi yang sudah vaksin. Ada yang pernah bilang ke saya, gue udah vaksin tapi gue masih kena aja nih, demam, panas, dingin, gini, kata dia. Kok gue masih kena COVID? Nah, sebenarnya gini, kalau penilaian saya juga udah vaksin. Vaksin itu bukan berarti untuk menyembuhkan penyakit COVID, tapi vaksin itu untuk meminimalisir hal-hal COVID yang akan menyerang tubuh kita. Jadi bukan untuk menyembuhkan. Nah, ini jangan salah kaprah buat teman-teman yang sudah vaksin. Jadi jangan beranggapan, gue bebas, gue udah vaksin, gue jalan ke sini nggak pakai masker. Toh coba tidak pakai masker, pasti nanti ada flu yang menghampiri hidung kita, pasti nanti flu dan batuk deh. Itu yang udah saya alami seperti itu. Jadi memang lagi pancaroba juga, tahun ini lagi pancaroba nih, hujan, panas, kondisinya seperti ini. Jadi penyakit-penyakit flu ini lebih gampang kita terima nih sebenarnya, seperti itu ya. Jadi buat sahabat berbet semuanya, tetap semangat dalam kondisi apapun itu, tetap berinovasi, pejuang rupiah. Buat teman-teman ojol semua di jalan sana, tetap jaga kesehatan masing-masing. Jangan lupa biasakan yang biasa dan jangan biasakan yang tidak biasa. Gas, no berbet. Wassalam. Selamat siang sahabat berbet semuanya. Aduh, udah lama nih saya nggak bikin video, karena beberapa hari ini saya sempat drop gitu kan. Mungkin karena memang banyak berita di luar sana tentang COVID. Terus juga saya dapat info teman saya ada yang meninggal karena COVID. Bahkan teman saya juga kemarin ada yang rapid test, terus swab ada yang reaktif, akhirnya isolasi mandiri di rumah, dan ada juga yang di rumah sakit. Jadi teman-teman saya juga yang isolasi mandiri di rumah, mereka tidak dapat tempat lagi di rumah sakit sebenarnya, karena dibilangnya penuh gitu. Saya sempat ngalamin kemarin, hal itu, cuman saya berpikiran positifnya gini, mungkin ini sakit yang memang sebelum COVID itu sudah pernah saya alami, karena saya ngalaminya itu seperti kayak kepala pusing bagian belakang sih, kayak kepala pusing lah. Terus hidung sempat tersumbat karena pilek gitu, napas juga dari hidung itu panas, tenggorokan saya juga berasa kayak seperti radang, sakit untuk nelen. Bahkan saya makan pun rasanya juga aneh gimana ya, nggak bisa menikmati rasanya asinnya tuh gimana, rasanya manis tuh nikmatnya kayak gimana tuh tidak begitu berasa nikmat, intinya sih seperti itu. Tapi ada rasa, cuman tidak senikmat seperti kita normal saat belum sakit gitu. Jadi kayak suara juga timbul bindeng, makanya saya agak-agak sedikit pucat begini di muka. Baru 4 hari yang lalu saya udah mulai
agak mendingan karena saya selalu minum jamu tradisional. Karena mungkin kemarin saya sempat lihat teman-teman, bahkan di berita-berita tuh ada yang rebutan susu beruang, ada UC 1000, ada juga kelapa hijau dipakai garam. Memang itu benar, tetapi itu bukan untuk obat menyembuhkan, tetapi itu hanya sebatas untuk menjaga imun tubuh. Nah, ada satu hal nih yang mungkin yang terlupakan, yang lebih efektif banget, itu rempah-rempah. Nah, satu, mudah didapat, karena di pasar-pasar ada. Nah, salah satunya saya minum ramuan rempah-rempah itu. Contoh, saya tiap pagi sekarang minum air hangat kita campur dengan madu murni. Ingat ya, madu murni. Madu murni itu tipikalnya tidak disemutin, intinya madu murni. Itu pakai 2 sampai dengan 3 sendok makan. Terus serai. Serai itu 2 batang serai itu kita geprek. Tapi cuci dulu sebelumnya, kita geprek halus, masukin dalam gelas. Terus sama pakai cengkeh kita pakai itu 3 sampai 4 butir cengkeh. Terus sama jahe. Nah, ingat, jahe di sini yang kita pakai itu ada 2 tipikal jahe yang saya pakai ya. Itu ada jahe emprit sama jahe merah, bukan jahe biasa. Karena jahe biasa itu tipikalnya lebih cenderung untuk ke sayur-sayuran, karena dia rasa panasnya itu kurang. Tapi kalau jahe emprit dan jahe merah memang ini bisa dikonsumsi untuk herbal, untuk diminum sebenarnya seperti itu. Nah, salah satunya seperti itu, sahabat. Jangan lupa tambahin air hangatnya, kurang lebih 200 ml, 200 sampai 230 ml. Itu tiap pagi kita minum. Tiap pagi kita minum itu untuk menambah imun kita semakin lebih kuat. Dan satu lagi, jangan merasa COVID ini berlebihan. Jadi kalau bisa kita happy-happy aja, karena melawan salah satu imun negatif di badan kita ini, bakteri-bakteri itu, dengan kita happy. Jadi jangan terlalu mikirin yang berat-berat, jangan terlalu aduh ini COVID begini, oh berita di TV begini, itu malah menjadi imun kita down sebenarnya. Tapi kalau kita happy, enjoy, kita bikin aktivitas seperti biasa kerja, walaupun kita memang sakit, maksudnya pilek flu gitu, kita tetap beraktivitas. Saya jamin, yakin itu akan hilang dengan cepat. Karena kalau kita flu atau lagi sakit batuk gimana, kita cuma rebahan doang di kamar, itu malah akan lebih menyerang bakterinya. Seperti itu sebenarnya. Karena gini, saya hampir lihat di pinggir jalan, bahkan teman-teman banyak yang kontak-kontakan sama saya, mereka sakitnya batuk dan flu. Berarti kalau saya rangkum, sebenarnya ini lagi pancaroba. Memang penyakitnya pancaroba ini ya batuk dan flu. Nah, sebenarnya penyakit sakit-sakit yang sebelum COVID memang sudah ada. Cuman memang kondisi datangnya ini bertepatan dengan COVID. Memang dan bakterinya ini tidak jauh dengan bakterinya si COVID sebenarnya. Jadi tetap kelihatan reaktifnya kalau kita saat di swab atau rapid test gitu. Jadi buat teman-teman, selalu jaga kesehatan, jangan lupa 5M-nya, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, intinya seperti itu. Itu lebih bagus. Kita jangan lupa bawa hand sanitizer tiap hari, kemana kita pergi itu kita semprot. Buat teman-teman, satu lagi juga saya punya cerita, kita sharing. Apalagi di kondisi seperti ini, kita harus pintar-pintarnya berinovasi. Nah, ini penting nih, inovasi dalam segi hal apapun kita harus inovasi. Apalagi teman saya kemarin, saya dapat berita, dia baru merintis usaha, dia pinjam uang dari beberapa tempat lah kasarnya. Tiba-tiba PPKM jebret, akhirnya pusing juga gitu. Jadi buat teman-teman nih, hati-hati, kita harus pintar-pintarnya mengatur keuangan di saat pandemi seperti ini. Jangan terlalu boros, jangan terlalu berlebihan. Gunakanlah uang itu dengan sesuai keperluannya. Intinya seperti itu buat sahabat berbet. Karena ini benar-benar kondisi kita tidak bisa tebak sampai kapan pandemi ini akan berakhir gitu. Hanya diri kita yang bisa menjaga kesehatan, hanya diri kita gitu ya. Saya baru ngalamin kemarin, jadi saya sharing seperti ini karena saya ngalamin. Itu bener-bener saya nggak bisa kemana-mana, jadi saya bener-bener di rumah, stay, olahraga terus tiap pagi, jangan lupa jemur matahari, kita ketemu matahari kita jemur, tapi tetap aktivitas, saya tetap jalan keluar tapi pakai masker. Kenapa? Karena saya orangnya tipikalnya memang tidak bisa diam di tempat.
Saya tipikalnya orang yang demen bergerak, mau kemana kemana kemana. Bahkan saya sempat sempat berpikiran, wah saya COVID nih, tapi saya lawan hal negatif itu. Saya lawan, saya nggak berpikiran ini COVID, tapi saya berpikiran inilah flu biasa yang pernah saya alami sebelum COVID ini datang, gitu. Karena tahun-tahun lalu saya pernah seperti ini, tapi ternyata alhamdulillah benar hilang dan saya tidak mau di swab, gitu. Bukan saya melawan aturan pemerintah untuk swab, bukan. Karena buat saya apa ya, kalau memang sudah tidak tercium aroma rasa, itu baru. Tidak tercium wangi-wangian, itu baru. Itu bisa dikategorikan COVID. Tapi kalau kita masih bisa mencium, masih bisa merasakan, walaupun asinnya itu tidak seasin seperti biasa, itu masih standar seperti kayak flu biasa. Kalau saya sih seperti itu. Dan ada lagi yang sudah vaksin. Ada yang pernah bilang ke saya, gue udah vaksin tapi gue masih kena aja nih, demam panas dingin gini kata dia. Oh, gue masih kena COVID. Nah, sebenarnya gini, kalau penilaian saya juga udah vaksin. Vaksin itu bukan berarti untuk menyembuhkan penyakit COVID, tapi vaksin itu untuk meminimalisir hal-hal COVID yang akan menyerang tubuh kita. Jadi bukan untuk menyembuhkan. Nah, ini jangan salah kaprah buat teman-teman yang sudah vaksin. Jadi jangan beranggapan, oh gue bebas, gue udah vaksin, gue jalan ke sini nggak pakai masker. Toh coba tidak pakai masker, pasti nanti ada flu yang menghampiri hidung kita, pasti nanti flu dan batuk deh. Itu yang udah saya alami seperti itu. Jadi memang lagi pancaroba juga, tahun ini lagi pancaroba nih, hujan, panas, kondisinya seperti ini. Jadi penyakit-penyakit flu ini lebih gampang kita terima nih sebenarnya, seperti itu ya. Jadi buat sahabat berbet semuanya, tetap semangat dalam kondisi apapun itu, tetap berinovasi, pejuang rupiah. Buat teman-teman ojol semua di jalan sana, tetap jaga kesehatan masing-masing. Jangan lupa biasakan yang biasa dan jangan biasakan yang tidak biasa. Gas, no berbet. Wassalam.